Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk belajar bersama ini, dan marilah kita selalu menekuni apa yang menjadi kewajiban kita ini, yakni memahamkan akan diri kita ini paham dengan Quran dan Sunnah. Yang kalau orang disebutkan dengan Quran dan Sunnah ini sudah asing agaknya ini. Quran apa ini, Sunnah bagaimana, masing-masing seperti itu. Maka itulah letak kebenaran kepada orang-orang yang di akhir zaman ini, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bada'al Islamu ghoriban. Jadi akan tampak Islam itu, munculnya Islam itu awal-awalnya itu dalam keadaan gharib. Gharib itu kan asing. Artinya tidak banyak orang yang mengenal daripada apa yang dilakukan oleh orang Islam tadi. Wa sayaudu kama bada'a ghoriban, dan akan terjadi lagi, nanti itu akan muncul lagi sebagaimana bada'a ghoriban, ya, seperti munculnya di permulaan, yakni akan dianggap sebagai asing lagi. Masya Allah, kita menjalankan sunnah ini asing, ya. Kan orang melakukan sholat jamaah dianggap asing juga barangkali. Orang belajar hadis dianggap asing juga barangkali. Umumnya maaf pengajian itu bukan seperti itu misalnya. Soalnya nek lucune blas ya bagaimana. Pelawak sing asli malah rapayu. Jadi kalah sama dai yang melawak, akhirnya pelawak yang asli malah rapayu, kalah lucune lah ini. Kemudian orang yang dikatakan oleh orang yang asing itu sampai kila waman ra'a. Nah, kila dan dikatakan waman al-ghuraba ya Rasulullah. Siapa orang-orang yang dikatakan dengan orang yang asing itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, alladzina yuslihuna indal fasadan nas. Yaitu orang-orang yang mengadakan satu kebaikan, berbuat satu kebaikan ketika rusaknya manusia. Jadi orang sudah rusak, jadi cara bahasa yang enak itu orang melakukan satu perbuatan yang tidak umumnya mereka, menyelisih daripada umumnya orang. Dalam riwayat lain adalah orang berubah itu adalah orang-orang yang menghidup-hidupkan sunnah ketika orang-orang itu telah mematikan sunnah. Artinya orang tidak mengerjakan satu sunnah kemudian kita mengerjakan, ya. Tapi Bapak ya, jangan beranggapan kita menjadi orang yang terbaik karena sudah belajar. Jangan. Kalau itu yang kita lakukan kebaikan, iya, tapi jangan menganggap itu adalah kebaikan tersendiri buat dirinya dan orang lain jelek. Ya. Berdasarkan Bapak ini, marilah kita belajar, ya. Makanya termasuk belajar kitab apa saja saya lebih suka kalau urut. Jadi tidak ada yang kececer dari perbab, walaupun mungkin hadisnya sama-sama, tapi tidak dicomot hadis ini, hadis tidak, tapi secara urut. Tidak dipilih-pilih yang sesuai dengan kemauan dia, tidak, tapi sesuai dengan apa yang ada dalam kitab ini kita bacakan. Ini kita tinggal baca, insyaallah. Ya. Dan ini sebagai pembukaan dari saya, ya, untuk mengingatkan kembali bahwasanya janganlah kita ini merasa kecil kalau dianggap orang yang
asing tadi, karena memang sudah akhir zaman, dan Islam akan kembali semula. Hampir-hampir mereka tidak kenal dengan aturannya sendiri, bukan Islam sendiri lagi. Nah, baiklah Bapak sekalian, marilah kita lihat kembali di kitab kita, kitab Bulughul Maram ya, di bab walimati, di bab mantu bahasa kita ya, walimah. Terakhir hadis 913 terakhir kita baca, betul gitu? Batasan saja di situ. Sekarang kita lihat kembali di hadis yang ke 914. Wa'an Umar bin Abi Salamah, dan dari Umar bin Abi Salamah, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulamun, wahai gulam, wahai anak, samillah, sebutlah nama Allah, wakul, dan makanlah biyaminika, dengan tangan kananmu, wakul, dan makanlah mimma, dari apa-apa yang yalika, yang terdekat padamu. Yalika artinya yang mengiringimu, artinya yang dekat pada kamu. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Jadi hadis ini ada dua permasalahan ya. Yang pertama adalah penyebutan ketika makan itu dengan menyebut nama Allah, dengan samilah itu menyebut nama Allah dengan ucapan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menyuruh supaya makan itu dari pinggir-pinggirnya. Gitu, kalau dulu kan biasa makan itu satu beri. Kalau yang dilakukan oleh anak-anak di Mahat, di pondok itu begitu. Jadi satu beri itu 4 anak atau 6 anak ini. Jadi makan yang mengirim yang dekat dengan padamu, dan itu kalau makanan satu macam. Misalkan dihidangkan satu beri itu, taruhlah buah mungkin itu, atau lauk yang banyak, boleh ya, boleh ambil yang dia suka. Artinya ini ada ayam, ada lele misalkan, kemudian ada tempe, ada tahu, maka boleh minta tolong ataupun minta izin mengambil yang agak jauh, bisa dari sini, dari sini ngambilnya sini, atau buah mungkin itu. Tapi kalau makanan itu cukup satu jenis, milio kono ya podo ae lah, ya ambil yang terdekat itu. Jadi jangan sampai mengacak-acak makanan, nanti di dekatnya orang sini terus kita ngambilnya sini, dekatnya gitu, nanti yang sini udah habis, di depannya masih utuh, jadi bagiannya oke dewi. Dan kalau makanan itu adalah dihidangkan, misalkan kalau jeruk itu ya diputarkan, ntar tuh nganan gitu, misalkan menganan di sini terus anannya mana? Kalau banyak itu tidak boleh double. Kalau habis satu ya satu. Double nanti kok masih digilirkan lagi. Toh misalkan mau double harus minta perizinan. Tolong ambil alih nih. Nah, nanti jangan-jangan double terus temennya ada kebagian. Kasihan. Jadi ini gulam sebutan kepada anak kecil, boleh yang memberikan satu nasihat kepada anak kecil manakala makan, mengingatkan kepada mereka, bismillah nak. Nah itu ya, bismillah. Dan dalam satu pengingatan ini sebagian ulama boleh dia makan kemudian dia agak menziharkan ketika bismillah itu, bismillah. Nah terus dengar orang lain, oh iya sama dulu hampir lupa, itu boleh.
Jadi agak mengeraskan ucapan bismillah ketika makan itu dengan tujuan supaya orang-orang itu ingat bismillah ketika mau makan itu boleh ini saja. Waktunya kapan harus dikeraskan, kapan harus disirkan kan ada. Kadang-kadang doa itu harus dikeraskan. Seperti ketika haji gitu ya. Ketika mengucapkan talbiyah niat haji labbaik Allahumma labbaik itu memang harus dikeraskan, kan perintahnya keras. Atau doa ketika sang khotib berkhutbah, atau doa kunut. Kalau 10 atau Ramadan itu mendapat separuh itu kan ada doa, atau witirnya ada kunut, ada sunah kunut. Jadi yang jarang, nah mungkin ini asing nanti. Kalau persilahkan nanti bisa dipraktekkan karena hadisnya sahih. Ketika Ramadan dapat separuh ini, maka sholat witirnya pakai kunut. Di sini ada, ya, di Bulughul Maram di kitab sholat ada, begitu sana. Atau mungkin sebagian saudara kita yang meyakini bahwasanya muslimin sekarang ini banyak orang-orang yang terdolimi, kemudian dia perlu untuk kunut nazilah, ya persilahkan. Ya persilahkan, dan mereka juga tidak memaksakan orang lain sebagaimana dia juga tidak bisa dipaksakan dengan kita lah, kan kita kan dengan begitu gitu lebih enak. Jadi pendapat kita itu, pendapat mereka itu, mereka tidak bisa memaksakan kepada kita untuk menuruti pendapat mereka, sebagaimana kita pun juga tidak bisa memaksa mereka untuk mengikuti pendapat kita. Selama ada dalil, kenapa tidak? Nah, begitu. Yang penting yang dilakukan itu atas dasar ilmu. Nah, maka setiap makan atau minum, walaupun di sini kalimatnya wakul dan makanlah, kan perintah ya. Dengan baca bismillah itu artinya setiap sesuatu yang masuk ke mulut, ya, baik makanan ataupun minuman dengan bismillah. Kemudian adab daripada makan ketika makan kebersamaan atau disebut dengan makan bareng-bareng jamaah bahasa kita, ya, itu maka mengambil, kalau makanan satu jenis maka mengambil dari arah yang dekat pada kita. Jika adoh yo sama kan, bentuk makanannya juga sama, ambil yang mutafakun alaihi, disepakati atasnya. Hadisnya sahih tadi. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu, dan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya, didatangkan, bikos atin, dengan kos'ah, tempat makan. Sekarang mungkin ya tempat makan yang bisa dipakai untuk beberapa orang, beri bahasa kita, nampan. Min saridin, dari sarid, dari beri itu atau nampan itu ada makanannya sarid. Sarid itu adalah roti yang biasa dikasih kuah. Biasanya kuahnya itu daging yang dihaluskan kemudian dikasih air. Kadang-kadang di daging yang dicampur dengan kurma yang dihaluskan. Bahkan ada yang daging itu dikasih susu kambing, itu kan susu kambing. Tapi kita ya harus sakit ya. Nah, kita orang belajar hadis minumnya harus susu kambing, karena susu yang ada itu kambing dan unta, ya tidak begitu. Artinya itu yang dilakukan oleh tidak harus gitu. Memang dulu adanya itu. Susu lain juga boleh. Bagi kita kan loh, masa roti dikasih itu ya, bagi kita kan coba kita. Kemarin itu di pengajian umum, pengajian rutin Selasa lagi masa itu ada aslinya orang Ambon, di dagang kopi ya, ikut dagang kopi ya di pas kajian itu rame, pas kajian rame. Sebelum kajian, waktunya bersamaan dengan pengobatan gratis itu dia tuh makan nasi itu tidak mau.
bakso enggak mau, soto enggak mau, makannya itu roti, kemudian dikasih pisang, dikasih susu, kemudian ada buah lain apa namanya, semangka, kasih itu, dia makan. Ya, kita lihat kan, nah kan kok yang tambah lagi, jadi ada minuman seperti ini, es ya kok, teh itu, teh manis itu ada susu, ya ada, kemudian ada roti, ada pisang, kemudian teh ini masih dicampur di piringnya. Ada tuh, kalau di perut juga sama, jadi satu kan. Tapi kan yang nonton yo, subhanallah, memang nggak makan nasi orangnya. Dulunya dia di ngajinya di Solo Baru, di Masjid An-Nikmah di Tanjung Anong, tempat Jaudah. Sudah dari kita di Jamaah Tabligh. Apalagi orang Arab sudah kebiasaan sana, sudah biasa. Dan di sana itu banyak tawar makanan, tidak seperti kita, gitu ya, seperti kita. Taruhlah kita bikin sayur itu sudah berapa bumbunya kan sudah banyak, macam-macam, ada garam, ada bawang, ada bawang merah, bawang putih, kemudian harus digomso dulu. Apalagi ada yang sebagian yang pakai micin dan sebagainya, ya. Macam-macam. Di sana maksudnya roti ya roti. Maka supaya ada rasanya, kalau sekarang diblenderkan daging, itu daging dilembutkan, terus dikasih apa santan, apa kuah itu yang lain, apa susu, lah ada rasanya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah makan roti tawar itu kemudian dikasih cuka, sehingga ada rasanya kecut-kecut. Nah, rasanya enak. Kita kan terbiasa makan yang enak saja, sehingga nyicipi makanan yang seperti itu ya jadi tidak mau. Coba orang-orang yang biasa pakai micin itu, tidak pakai micin ya, micin apa haram ya? Tidak haram. Kan kebiasaan ya. Jadi diberi makanan itu. Faqala, maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kulu, kalian makanlah min jawanibiha, dari arah sampingnya atau dari arah pinggir-pinggirnya. Wala takulu, dan janganlah kalian makan min wasatiha, dari tengah-tengahnya, dari tengahnya. Fa inna, maka sesungguhnya al barokata, kebarokan itu tanzilu, turun fi wasotiha, pada tengahnya makanan, pada tengahnya makanan. Rawahu, meriwayatkan al arba'atu, imam yang keempat. Wa hadza lafzu Nasa'i, dan ini adalah lafadznya Nasa'i. Wa sanaduhu shahihun, dan sanadnya itu keadaannya sahih. Ya. Barokahnya apa toh? Nah, kita tidak tahu. Kita meyakini dan harus yakin apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti benar. Jadi kalau di sini ya, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikasih beri makanan nampan itu ya, kemudian dikasih roti yang ada kuahnya, nah, kemudian Nabi mempersilahkan, "Dah, kalian makan dari pinggir-pinggirnya ya, jangan kamu makan Pak, mulai dari tengah." Karena apa? Sebab ya, barokah itu akan turun di tengah-tengah makanan tadi. Jadi biar barokah itu habis, terakhir bahasa kita meleleh ke pinggir-pinggir, jangan langsung diambil. Oh, barokahnya dijikok ya pun. Nah, kalau mungkin kayak es itu tidak meleleh merata. Nah, sering orang kan penting mukah ya. Barokahnya apa lah? Mungkin ya barokahnya itu adalah ya tidak bisa nampak. Mungkin segi dohirnya, mungkin kalau dilihat dari dohirnya mungkin tidak gampang
lapar, atau mungkin makanan itu menjadi barokah, menjadi jalan kebaikan, kekuatan dia untuk beribadah. Kan ada juga orang makan itu setelah makan malah males. Wah ini bar mangan kok malah kayaknya pengen tidur lah itu. Oh itu kurang. Nah misalnya itu makan nggak kenyang ya. Intinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan lebih tahu tengah-tengahnya. Nah maka kita ya diusahakan makan sendiri pun juga begitu, dari pinggir-pinggir lah itu ya. Kalau dulu kan di samping nggak boleh dari tengah itu, nanti biar tengah itu bareng-bareng, tidak diacak-acak oleh tangan kita. Dulu kan nggak usung pakai sendok itu, jadi langsung tangan. Itu sebenarnya lebih aman. Tangan ini kan yang masuk ke mulut kan cuma mulut kita sendiri, jarang dimasukkan ke mulut orang lain. Walaupun boleh kan kalau zaman sahabat dulu gitu, makan itu kan sampai dihabiskan, kemudian cuci tangan itu sebelum makan, bukan sesudah makan. Dia biasa melayani, kalau tidak dikelanyuman ke orang lain. Jijik wah kemudian nek wonge ompong lah ngoten, kering lah belum pernah. Kalau mungkin pernah ke istrinya mungkin. Nanti apa dereng nyuapi istri ini di tangan lah tadi. Dulu lah waktu saat ini pun boten sing pun ngalami. Ada boleh iklan sampai apa namanya? Terus orang ahli kesehatan terus katanya memang tangan ini kandung zat pembusuk. Dia buktikan, coba nasi dipegang di tangan terus kita diamkan sama diambil sama sendok, nanti cepat membusuk ya. Dipegang tangan itu, dikasih tangan. Memang secara, tapi bagi kita ini bukan sekedar itu, kita itu melakukan itu karena Rasulullah menyuruhkan. Sama-sama dia itu melakukan itu, yang satu dapat pahala, yang satu tidak, karena dia mau sekedar itu saja. Kalau kita pokoknya mengamalkan hadis itu ya sudah. Nah, enak nih orang-orang belajar itu punya ilmunya itu, segala sesuatu itu sudah ya arahnya ke sana, konotasinya itu sesuai dengan hadis yang dia pelajari, sesuai dengan pelajari. Ini soal makan saja. Jadi kalau orang nggak paham kan, urusan makannya wis perang-perang puluh tahun masuk diajari lah gitu ya. Oh ternyata makannya juga tidak sesuai sunnahan makanan. Orang sering makan itu bahasa kita tidak kusuk, ngerti-ngerti entek karena sambil ngobrol ngalor ngidul ya. Dinikmati lah, apa-apa saja dinikmati. Ini bukan makan lah, kita cerita pribadi ya. Dia itu jalan Giri Marto kan jilgom-jilgom, rekoso ya. Lah kita jalan itu terus di aspal halus. Saya ngantarkan istri saya ke pasar Giri Marto itu tak ega-ego nih karena sepi. Lu ngomong melakukan tidak ini, menikmati jalan halus. Biasanya jilgom-jilgom. Jadi terasa dinikmati. Makan juga begitu. Apa saja kalau kita nikmati itu insya Allah ada kebaikan-kebaikan yang ada. Apalagi ibadah-ibadah yang khusus. Di sholat, ya udah dinikmati sholatnya. Sahabat itu terkena panas jus itu nih. Jiko itu dan mau dijabut itu saya tak sholat dulu. Jadi saking kekhusyuannya dia itu menghadap pada Allah Taala itu dan apa yang terjadi itu dia sudah seperti itu. Kekhusyuan para sahabat yang dia lakukan seperti itu. Kita kan digoda sedikit sudah apa lupa terus ingatnya ketika sholat. Maka ada temen tuh budaya barang tak ketemu sholat toh. Oh ya aneh. Niatannya sholat karena apa? Sholat itu ada perintahnya. Bukan sholat hanya untuk mencari barang yang hilang. Itu tidak diperintahkan. Pahalanya ada tidak ada. Sesuatu kebaikan itu dia lakukan meskipun sholat, tetapi kalau tidak ada perintah
Tidak ada pahalanya. Bukan kebaikannya kok. Kebaikan yang ada kaitannya. Bukan kebaikan itu bukan menurut kita, bukan menurut angan-angan kita, bukan. Pahala itu bukan menurut angan-angan kita dan bukan menurut angan-angan orang-orang Yahudi, bukan. Bukan hitung-hitungan kita, tapi sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata, Mahoba, tidaklah mencela siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ta'aman, makanan, qatun sama sekali. Karena adalah ida, apabila istaha, dia itu berkeinginan syai'an, sesuatu, akalahu, dia memakannya. Wa in karihahu, dan jika beliau itu membencinya atau tidak menyukainya, tarokahu, beliau meninggalkannya. Muttafaqun alaih. La tasubbu ta'am, dan hadis lain itu, janganlah kamu mencela makanan. Hadisnya ini, Nabi itu tidak pernah mencela makanan sampai kotu, sama sekali tidak pernah. Apalagi kalau orang sekarang mencela terus dimakan sampai habis. Kayak anak-anak tadi, meskipun anak-anak ya harus dipelajari. Mak menopo lawe tempe, mosok tempe wae saben dina, karena kan gitu. Tapi ya dimakan habis. Kita tidak boleh mencela. Kalau dia berkeinginan makan, ya udah. Tapi makan. Kalau tidak ada keinginan, tidak makan. Kayak sahabat makan daging dop itu loh. Itu kan Rasul tidak melarang gitu ya. Tapi Rasul tidak mau, tidak makan, dia tinggalkan. Tapi tidak mencela. Wah, menjijikkan, tidak. Menjijikkan buat dirinya, tapi buat orang lain tidak. Ya, tidak. Maka kalau ukurannya menjijikkan itu ya tidak pasti. Ada orang yang jijik, ada orang yang tidak. Ukurannya bukan itu. Intinya tidak boleh mencela makanan apapun. Itu apa? Wah, berpoyo ngono wae misalnya. Jangan. Tidak mau ya, tinggalkan. Kalau dikasih, dia tidak mau, ya udah, balik dikasihkan kepada orang lain. Dan dikasih kemudian, betul senang pulang juga, jangan. Ya. Ditampani kalau dia tidak mau, dia dikasihkan sama orang yang mau. Kan jadi pahala juga buat dirinya ya. Saya kira ini yang saya sampaikan untuk malam hari ini ya. Tinggal ternyata kita makan berpuluh-puluh tahun ini sih dikandani kali Rasul malam hari ini, karena baru makan. Wah, mosok dikandani lah, ngandani umat riyin jadi. Hadisnya itu kan zaman dulu. Cuman enggak ngaji jadi enggak tahu. Jadi kalau orang awam kan mosok urusan makan wae diajari. Ternyata makannya juga tidak benar. Ya. Tidak asal masuk ke mulut kemudian ditelan, tidak seperti itu. Ada aturan-aturan tersendiri. Apalagi adab makan di bawah teman, masya Allah. Fa'aqulu qouli hadza astaghfirullaha lakum walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.